Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mikael Dio Pamungkas dengan NPM 2113021053 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A. Di sini saya akan melanjutkan tugas kependidikan kepramukaan mengenai SKU dan TKU. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula. Biasanya tugas dalam SKU seperti tingkat kerohanian dalam agama Islam dapat menyebutkan rukun iman dan rukun Islam. Dalam Katolik dapat membuat tanda salib, dalam Protestan dapat mengasihi keluarganya, dalam Buddha dapat bersikap anjali. Selain tingkat kerohanian, ada juga menghafal Dwisatya dan Dwidharma dan lain sebagainya. Tingkat siaga bantu, ada tugas di tingkat kerohanian di masing-masing agamanya. Selain tingkat kerohanian, juga dapat melaksanakan Dwisatya dan Dwidharma, dapat melaksanakan salam pramuka dengan benar, dan masih banyak lagi. Tingkat siaga tata, tugas seperti dalam SKU, contohnya dapat mengajak temannya mengamalkan Dwisatya dan Dwidharma, dapat menjelaskan salam pramuka kepada teman sebarungnya, dan masih banyak lagi. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu. Contoh tugas dalam SKU-nya adalah selalu taat menjalankan ibadah sesuai agamanya, berjamaah maupun pribadi. Dapat menjelaskan tentang emosi, dapat mengetahui manfaat dari penghijauan. Tingkat penggalang rakit dalam SKU tugasnya seperti mengikuti acara keagamaan sesuai agamanya, dapat melaksanakan dan memimpin diskusi regu, menyebutkan ciri-ciri pengendalian emosi, melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Tingkat penggalang terap, contoh tugas dalam SKU adalah taat menjalankan ibadah dan mengajak orang lain untuk beribadah. Dapat mengajak teman untuk bersikap toleran terhadap orang lain. Sedangkan SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara. Contohnya tugas dalam SKU adalah berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan kepada teman, dapat mengikuti diskusi dengan baik, dan dapat menghormati toleran agama lain. Tingkat penegak laksana, contoh dalam tugas dalam SKU adalah dapat menerima kritik orang lain dan menyampaikan pendapat dengan sopan. SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkat saja, yaitu tingkat pandega, dapat memimpin rapat dan membuat risalah dengan baik, dan lain sebagainya tugas dalam SKU. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Cara menguji SKU dan SKK adalah 1. Ujian dilaksanakan secara perorangan, 1 demi 1, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya baris berbaris dan berkebun, penilaian tetap dijalankan secara pribadi atau secara perseorangan. Yang kedua, mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji, tidak harus berurutan, dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis. 3. Waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pembina dengan yang diuji. 4. Penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, inteligensia, emosi, dan jiwa sosial dalam pramuka yang diuji. 5. Penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. 6. Penguji membutuhkan paraf atau tanda tangannya pada daftar mata ujian SKU milik pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Demikianlah penyampaian mengenai SKU dan TKU. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.